Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. قال أبو المظفر في مقدمة هذا الكتاب وما زالت طول أيامي وما زلت طول أيامي أطالع تصانيف الأصحاب في هذا الباب وتصانيف غيرهم فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام ورائق من العبارة ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معاني الفقه ورأيت بعضهم قد أول وحلل وداخل غير أنه حاد عن محجة الفقهاء في كثير من المسائل وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه بل لا قبيل لهم فيه ولا دمير ولا دبير ولا نقير ولا قدمير فاستغفرت الله تعالى عند ذلك وأمدت إلى مجموع مختصر في أصول الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء من غير زيد عنه ولا حوض ولا حيد ولا جنف ولا ميل ولا عرض بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة يهول على السامعين ويسبي قلوب الأقدام الجاهلين لكن أقصد لباب اللب وصف والفتنة وزبدة الفهم وأنص على المعتمد عليه في كل مسألة وأذكر من شبه المخالفين بما أولوا عليه وأخص ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة بإيرادي وأتكلم عليه بما تزاح معه الشبهة وينحل به الإشكال بعون الله وأشير عند وصولي إلى مسائل المشتهرة بين الفريقين إلى بعض المسائل التي تتفرع عنها لتكون عونا للناظر وقد استفاد أبو المظفر من أبي زيد الدبوسي ونقل عنه عددا من المباحث وأورد عليه ورد عليه في مباحث أخرى. Nah, berkata Abu Muzaffar dalam muqaddimah kitabnya Bawati'ul Adillah, dan tidaklah henti-henti sepanjang hari-hariku aku mentelaah tasanif al-ashab, buku-buku karya al-ashab. Tentang siapa yang dimaksud al-ashab itu melihat mazhabnya orang yang mengatakan dia al-Hanafi thumma Syafi'i, mungkin Syafi'i. Tasanif al-ashab, buku-buku ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah ini dan buku-buku ulama-ulama mazhab yang lain. Maka kulihat mayoritas mereka qad qana'a, telah merasa puas dengan zahir minal kalam, dengan semata-mata perkataan yang apa yang nampak dari perkataan, bukan hakikat dari perkataan, namun yang sekedar yang nampak. Wara'ik minal ibarah, dan kalimat-kalimat yang indah, namun mereka tidaklah masuk kepada hakikat usul, pada hakikat
usul fikih yang sebenarnya ala ma yafiq ma'ana al-fiqhi, yang sesuai dengan makna dari fikih. Wa ra'aitu, dan aku melihat sebagian mereka qad awwala, telah terlalu jauh masuk, wa halala wa dakhala, dan menganalisis serta dakhala, telah dalam masuk, namun ghairu annahu, akan tapi orang itu ba'dhum tadi hada an mahajatul fuqaha, menyimpang dari jalan para fuqaha dalam banyak masalah. Wasalaka, dan menempuh metode mutakalimin ahli kalam, yang mereka ahli kalam adalah ajanib, orang-orang yang asing dalam masalah fikih dan makna-makna fikih. Balla qabila lahum fihi waladabira, bahkan mereka itu tidaklah mutakalimin ahli kalam itu tidaklah memiliki qabil, tidak pula memiliki dabir dalam masalah fikih. Mungkin maknanya sisi depan dan sisi belakang. Wala nakir, tidak pula memiliki suara, tidak pula kitmir. Kitmir itu kulit tipis yang menutupi buah. Maka kalau di tempat kita kulit tipis yang menutupi salak misalnya. Salak itu ada kulit tipisnya, dan kurang lebih gambaran kitmir. Artinya beliau katakan bahasanya ahlul kalam itu sama sekali tidak mengerti dan tidak paham tentang masalah fikih. Maka aku pun beristikharah, meminta kepada Allah pada saat itu, dan aku bersengaja untuk membuat atau untuk menulis majmu', satu kumpulan tulisan mukhtasar yang ringkas tentang usul fikih, yang aku menempuh metode dalam buku tersebut, metode para ahli fikih, tanpa menyimpang darinya. Wala haidin, tidak pula menyimpang, wala janafin, tidak pula menyimpang, wala mailin, tidak pula menyimpang, tanpa menyimpang dari jalannya fuqaha. Wala arda, dan aku pun tidak merasa puas bidhahiri minal kalam, cuma sekedar apa yang nampak dari perkataan, atau mutakalabun al-ibarah, kalimat-kalimat yang dipaksakan, yuhawil ala sami'in, yang menakut-nakuti orang yang mendengar, wayasbi qulubal artam, dan memikat hati orang-orang yang tidak tahu. Lihat footnote, artam, jamu artam, yaitu orang yang tidak fasih perkataannya, al-jahilin, yang tidak tahu. Akan tapi yang aku tuju adalah lubabal lub, intinya inti, dan sofa fitnah, dan inti dari kepandaian, wazubdah, dan inti dari pemahaman. Wa anusu, dan dalam buku tersebut, dalam buku ini aku akan menegaskan al-mu'tamad alaihi, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang bisa dipegangi dalam setiap masalah, pendapat yang benar. Dan akan aku sebutkan subhat orang-orang yang menyelisihi bima awalu alaihi, dengan bima awalu alaihi, dengan dasar yang mereka jadikan sebagai dasar. Maka beliau jelaskan di paragraf ini metode beliau dalam menulis buku Watiqul Adillah. Dia akan tegaskan pendapat yang benar yang mana, bantah kemudian pendapat yang menyimpang itu seperti apa, dan alasan pendapat yang menyimpang itu seperti apa, dan beberapa poin-poin yang lain. Wa akhusu, dan aku khususkan apa yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Zaid Ad-Dabusi dalam kitabnya Taqwimul Adillah bil Iraq. Akan aku khususkan untuk aku datangkan, aku kutip, wa takalam alai, kemudian aku komentari, bima tuzahum ahlu subhat, sehingga tersingkirlah bersamanya subhat dan tersaringlah dengannya masalah dengan pertolongan Allah. Wa usyiru, dan aku akan menunjukkan ketika aku sampai kepada permasalahan yang masyhur,
di antara farqain dua kelompok tersebut, yaitu metode mutakalimin dan metode fuqaha, ila ba'dil masail, aku akan menjelaskan, menyebutkan beberapa masalah alati tatafaru anha yang merupakan turunan dan derivat dari masalah-masalah tersebut. Litakuna aunan linadhir, supaya jadi alat bantu bagi orang yang tidak meneliti lebih lanjut. Maka yang dimaksud fariqain adalah mutakalimin dan al-fuqaha. Maka ada dua metode usul fikih yang terkenal, ada metode mutakalimin dan ada metode fuqaha. Metode orang-orang yang terkenal dengan ilmu kalam dan metode fuqaha. Nah, banyak ulama Hanafiyah itu berada di barisannya metode mutakalimin, dan banyak ulama Syafi'iyah yang dalam masalah usul fikihnya adalah mengikuti metodenya al-fuqaha. Waqad istafada Abu Mudzaffar itu banyak mengambil faedah dari Abu Zaid Ad-Dabusi, dan menukil dari Abu Zaid Ad-Dabusi sejumlah pembahasannya. Wa arada alaihi wa radda alaihi. Kemudian beliau arada memberikan bantahan kepadanya. Arada itu kadang maknanya bantahan. Arada makna aslinya mendatangkan, dari kata-kata waroda artinya datang, waroda mendatangkan. Namun seringkali kalau waroda ala itu artinya adalah bantahan. Memberikan irodat itu bantahan. Waroda alaihi, dan memberikan bantahan fi mabahis ukhra, dalam banyak pembahasan. Maka Abu Mudzaffar As-Sam'ani itu melakukan penyaringan terhadap bukunya Abu Zaid Ad-Dabusi. Sebagiannya dinukil dan sebagiannya dibantah, dikutip kemudian dibantah. Abdul. وكتاب الخواتي امتاز بتوسطه بين طريقتين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، فهو لم يجري كتابه عن الفروع الفقهية بل أوراد فيه عددا من المسائل الفقهية، كما أنه حرر المسائل وأصل القواعد على أدلة الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة. وقد أكثر من النقل عن الإمام الشافعي خاصة وعن غيره من أئمة أهل السنة. وقال ابن السبكي عن هذا الكتاب: ولا أعرف في أصول الفقه أحسن من كتاب القواطع ولا أجمع، كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من برهان إمام الحرمين، فبينهما في الحسن عموم وخصوص. أما كتاب المستصفى للغزالي فقد قام باختصاره وتهذيبه الإمام موفق ابن قدامة، وذلك في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. روضة الناظر وجنة المناظر، وسيأتي الكلام على ذلك لاحقا. وخلاصة القول أن هذه المرحلة اتسمت بوزارة المادة الأصولية المبنية على الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وذلك يمثله في وجود كتاب ابن عبد البر وكتاب الخطيب البغدادي. كما أن هذه المرحلة تميزت باتجاه الحديث المتمثل بذكر المروية بأسانيدها، ولم يكن
walam yakun hadzal ittijahu qasiran ala riwayati wa tahdisi balindoma ila zalika istinbati wal fahmi. Balindoma ila zalika istinbatu wal fahmu wa isbatul qiyasi wal istihadi wa da'watu ila ikmalir ra'yi fi hududi syar'i wa tahdhiru min at-tasarru'i fil futya wa isdarul ahkami wa tanbihu ala fadl ilmi wa adabi ahlihi. Wa kanat hadhihi marhalatu imtidadan lil marhalati sabiqati allati tamassalat fi kitab risalati Syafi'i. Faqad istafada Ibnu Abdul Bar wal Khatib al-Baghdadi wa Ibnu Sam'ani istifadatan mubasharatan wa adihatan min asari Syafi'i. Nah, wa kitab Qawaid dan kitab Qawaidul Adillah imtaza punya mizah, punya kelebihan, punya ciri khas tawassut, ini itu pertengahan baina tariqain, antara dua metode dalam ilmu usul fikih. Ada metodenya fuqaha dan metode mutakallimin. Bahwa lam yajarid maka Ibnu Sam'an atau kitab Qawaid lam yajarid adalah membersihkan kitabnya dari furu' fikih, dari contoh-contoh hukum-hukum fikih. Yang ini merupakan ciri khas tariqatul fuqaha. Tariqatul fuqaha itu dinilai membuat usul dari furu', membuat kaidah dari contoh-contoh hukum. Contoh-contoh hukumnya demikian, secara praktisnya hukumnya demikian, maka dari hukumnya kok demikian, maka berarti dibuat kaidah demikian. Maka mereka membangun usul dari furu', itu ciri khas tariqatul fuqaha. Sedangkan tariqatul mutakallimin kebalikannya. Mereka membuat usul dulu dengan pemikiran dan dengan logika, setelah itu baru dibawa kepada contoh praktis. Maka sedikit contoh, banyak pembahasan logika, itu metode mutakallimin. Bahkan awrada fihi, beliau bawakan di kitab beliau sejumlah masalah-masalah hukum-hukum fikih. Sebagaimana beliau meneliti berbagai masalah wa asal qawaid dan menetapkan kaidah berdasarkan dari kitab dan sunnah wa ma'ali salaful ummah dan apa yang jadi pemahaman salaful ummah. Dan beliau aksara menakli banyak menukil dari al-Imam Syafi'i secara khusus dan dari ulama-ulama yang lain min a'immati ahli sunnah. Berkata Ibnu Subki, yaitu lihat footnote, Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki Asy-Syafi'i. Gelarnya Tajuddin, mahkota agama. Kunyanya Abu Nasr, istaghala bil qada, beliau sibuk dengan menjadi qadhi. Beliau punya banyak karya, diantaranya Al-Ibhad, Waqat akmalu, dan beliau menyelesaikan ibhad pada abi setelah bapaknya. Nah, berarti ibhad ini tulisan bapaknya kemudian disempurnakan oleh anaknya. Tulisannya bapaknya ini Abdul Wahab As-Subki kemudian disempurnakan oleh Abdul Wahab As-Subki. Demikian pula punya kitab Jam'ul Jawami. Dan pula Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, ya, ini biografi ulama-ulama Syafi'iyah dari generasi ke generasi. Kemudian Tabaqat Syafi'iyah Wusta dan Tabaqat Syafi'iyah Surra, meninggal tahun 771 Hijriah. Ya, Abdul Wahab As-Subki berkomentar tentang buku ini Qawaid Adillah. Aku tidak mengetahui dalam ilmu usul fikih satu buku yang lebih bagus daripada kitab Qawaid Adillah wal Ajma', dan tidak sesuai kitab yang lebih lengkap dibandingkan kitab ini. Namun
sebagaimana aku tidak mengetahui tentang usul fikih, satu kitab yang ajalla lebih mulia, wa afhal dan lebih gagah daripada Burhan karyanya Imam Haramain. Fabainahuma, maka dua buku ini fil hasan punya keunggulan umumun wa khususun. Ada yang lebih luas dan ada yang lebih khusus dalam masalah apa? Ajma, maka yang lebih menang adalah kuwate, kata As-Subki. Tapi kalau dalam masalah kekuatan hujah, menurut beliau yang lebih hebat adalah Burhannya karya Imam Haramain. Atau Burhan di sini mungkin alasan, argumen, bukan nama buku. Lihat footnote tentang siapa itu Imam Haramain, yaitu Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah Al-Juwaini, Abul Ma'ali, nama aslinya terkenal dengan Al-Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini, kunyahnya Abul Ma'ali, gelarnya Imam Haramain. Kenapa disebut Imam Haramain? Karena beliau jawara, tinggal di Mekah selama 4 tahun dan juga di Madinah. Dan beliau adalah Syekhul Syafi'iyah, adalah imamnya Syafi'iyah atau tokoh besar Syafi'iyah di zamannya. Al-Mujma' ala imamati, yang disepakati keimamannya, dan huzarah, dan banyaknya materi ilmunya, dan watafannunihi, dan penguasaannya dengan berbagai ilmu. Tafannuni fil ulum, penguasaannya untuk berbagai ilmu. Dan menguasai ilmu usul, yaitu usul fikih, wal furu', yaitu ilmu fikih itu sendiri, adab, sastra, dan yang lainnya. Di antara karya-karya beliau adalah Asy-Syamil, At-Talkhis li Kitab At-Taqrib Al-Baqilani, dan meninggal tahun 478. Ini sebagaimana kita singgung, bahasanya di risalah ilmiah di sana itu kalau menyebutkan nama maka harus, dan apalagi tidak dimungkinkan pembaca itu tidak kenal, maka disebutkan dan dijelaskan siapakah beliau ini. Amal Kitabun Mustasfa karya Ghazali, maka qoma bi ikhtisarihi, buku ini diringkas, wa tahdzib, dan di sistematika ulang, disusun ulang oleh Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Dalam masalah kitab itu ada syarah, ada ikhtisar, meringkas, dan ada tahdzib. Tahdzib ini ya bisa jadi meringkas, sistematikanya diperbaiki agar orang itu lebih mudah untuk mentelaah dan memahami, dan boleh jadi sambil diringkas dan sambil ditambahi. Itu disebut tahdzib. Dibuat agar sistematis, mungkin ditambahi dan mungkin dikurangi. Itu namanya tahdzib. Dalam kitabnya Raudatun Nadhir wa Junnatul Munadhir, ini kitab muqarrar di tingkat Raudatun Nadhir ini di Libya, Jakarta, kuliah syariah, usul fikihnya Raudatun Nadhir. Demikian juga di Jamiah Islamiyah yang dipakai juga Raudatun Nadhir untuk pelajaran usul fikih untuk tingkat jami'iyah, tingkat S1. Ini rujukannya adalah Raudatun Nadhir wa Junnatul Munadhir. Wasatil kalam ala dzalika lahiqan, dan akan datang pembahasan tentang buku ini lahiqan nanti di belakang. Wa khulasatul qaul, dan kesimpulannya fase ini kita sangat punya ciri bi ghazaratil madah, banyaknya materi usuliyah, materi ilmu usul fikih yang dibangun berdasarkan hadis-hadis Nabi dan asar-asar riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in. Wa dzalika yumasiluhu, dan hal tersebut yumasiluhu diwakili
biwudu dengan jelas oleh kitab Ibn Abdul Bar dan kitabnya Khatib Al-Baghdadi. Direpresentasikan dengan jelas oleh kitabnya Ibn Abdul Bar dan Al-Khatib Al-Baghdadi. Masih diwakili, direpresentasikan. Kamana hadil marhalah, bagaimana fase ini tamayazat memiliki ciri khas bil ittija' al hadisi, kecenderungan hadis al-mutamasil yang tergambar dengan disebutkannya berbagai riwayat dengan sanad-sanadnya. Walam yakun, akan tapi hadil ittija' kecenderungan ini tidaklah qasiran terbatas pada riwayat wa tahdits dan menyampaikan hadis saja. Bahkan indoma tergabungkan, ditambahkan pada hal tersebut adalah istimbat, membuat kesimpulan dan memahami hadis yang dibawakan. Demikian juga di sana di kitab tersebut ditetapkan, diakuinya adanya qiyas dan ijtihad dan adanya ajaan atau dorongan untuk menggunakan logika asal dalam batas-batas syariat dan mengingatkan supaya tidak tasarruf, bersegera atau tergesa-gesa dalam memberikan fatwa wa isdaril ahkam dan mengeluarkan penilaian atau mengeluarkan hukum. Bertanbih dan mengingatkan tentang keutamaan ilmu dan adab orang yang berilmu. Dan fase ini adalah imtidad dan adalah perpanjangan daripada fase sebelumnya, yang fase sebelumnya itu tergambar dengan terwakili dengan kitab Ar-Risalah karya Syafi'i. Fakat istafada Ibn Abdul Bar, Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Sam'ani mengambil faedah istifadatan mubasyaratan secara langsung dan secara jelas dari jejak-jejaknya Syafi'i atau peninggalannya Syafi'i, di mana tiga ulama ini secara langsung mengutip yang menukil dari Ar-Risalahnya Asy-Syafi'i. Wa amma kitabu Rawdatil Ibnu Qudamah fa innahu yumasil naqlatan jadidatan tatajalla fi ta'athuri bin manhajil mutakallimin ma'al muhafadzati ala tasawwuri as-salafi ijmalan. Adapun kitab Rawdatun Nadhir wa Junnatul Munadhir karya Ibnu Qudamah, maka kitab ini yumasil, menggambarkan atau mewakili naklatan jadidatan, ada satu perpindahan yang baru, tata jala yang nampak fita'as atau pengaruh dengan metode mutakalimin, namun tetap masih muhafadzah, menjaga tasawur salafi, gambaran pemikiran salafi secara ijmal. Wala ala sababa fi dzalika huwa kasratu kutubil mutakallimin al-usuliyyin fi tilkal fatrati wa intishariha ma itqani tartibiha wa husni ardiha. Maka buku Rawdatun Nadhir, komentar penulis itu, buku ini terpengaruh dengan manhaj mutakallimin, meskipun metode Ahlus Sunnah, metode Salafi itu juga masih nampak, namun tinggal globalnya. Kenapa beliau sangat terpengaruh dengan metode mutakallimin? Nah, di sini diberikan analisis oleh penulis, boleh jadi karena itu disebabkan banyaknya buku-buku usul fikih dari metodenya mutakallimin dan tersebar ma'itqan sampai fitil kalfatrah di masa tersebut, wanti syariah, dan tersebar ma'itqan tartib dengan sistematika yang itqan, yang sangat teliti, yang sangat bagus, wa husni ardi, dan pemaparan yang juga menarik. Sudah bukunya banyak, sistematikanya menang juga dalam masalah art, dalam masalah memaparkan permasalahan dengan gaya yang menarik. Satu, semisal buku-bukunya Baqilani, Al-Juwaini, yaitu Imam Haramain, Ghazali, demikian Fakhruddin Ar-Razi. Demikian juga muncul di masa ini buku-buku Mu'tazilah karya Qadhi Abu Jabbar dan Abu Husain Al-Basri. Footnote 2,
Wa min jihatin ukhra, namun di sisi yang lain Ibnu Qudamah juga istifada, mengambil faedah dari buku-bukunya ulama-ulama Hambali yang terdahulu. Semisal Al-Udah karya Qadhi Abu Ya'la, At-Tamhid karya Ibnu Khattab, Awadih karya Ibnu Aqil. Waqad bada jalian, dan telah nampak jalian secara jelas ta'asur haula, pengaruhnya mereka Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Khattab dan Ibnu Aqil, terpengaruh bil mutakalimin dengan para ulama kalam. Wastifadatihim minhum, dan mereka mengambil faedah dari mereka, yaitu al-mutakalimin. Pengaruh yang lain, sebab yang lain kenapa Ibnu Qudamah terpengaruh dengan mutakalimin adalah dalam menyusun buku ini Ibnu Qudamah banyak merujuk karya-karyanya Hanabilah Mutaqaddimin, dan Hanabilah Mutaqaddimin ini terpengaruh dengan ilmu kalam. Semisal Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Khattab dan Ibnu Aqil. Maka wajar kalau pengaruh ilmu kalam sangat kuat, karena bermadzhab Hambali kemudian merujuk pada buku-buku Hambali, namun buku-buku Hambali ini adalah orang-orang yang terpengaruh. Dan al-marhalah salisah, fase yang ketiga. Namun Raudatun Nadir itu terkena komentar orang-orang yang sudah belajar saja. Komentar Raudatun Nadir itu buku yang sulit, ya, seandainya tidak dijelaskan tidak jelas. Seandainya tidak dijelaskan pun tidak jelas, yang sudah dijelaskan pun belum jelas-jelas. Itu komentar orang yang belajar padahal, yang sudah mempelajarinya dengan gurunya lagi. Kemudian marhalah salisah. Amin. Bihima man taja'a bis-sunnati wal jama'ah wa jaddada Allahu bihima hadha ad-din. Innahuma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmizuhu Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Wa qad wafaqa aslu hadaini al-imamaini ittisa'at juhudil mutakallimin al-usuliyyah. Wa qad tawaqa'at kutubuhum al-mufassaratu minha wal mutawwalat. تداول الناس هذه الكتب وعمت مطالعتها ودراستها، ويمكن تلخيص دور هذين الإمامين إزاء هذا الخيار في جانبين. الجانب الأول تأصيل قواعد أهل السنة والجماعة وتثبيت تعاليم منهج السلف الصالح في الحجة البالغة والبرهان الساقي، والرجوع في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وإسلام الأمة دل عليه الأصل التوحيد والحكمة والرسل وما ورد عن الصحابة والتابعين، وعدم الالتفات إلى مناهج المنافقة ومخالف الفلاسفة. إن القضايا والمصائب التي اشتغل ابن تيمية بإظهارها وبيانها أو ابن القيم إنما هي قضايا كلية ومطالب أساسية عليها تبنى مسائل كثيرة وفروع كثيرة. ومن الأمثلة على ذلك وجوب اتباع الكتاب والسنة اتباعا تاما، وأنه لا تجوز معارضتهما برأي أو عمل أو ذوق أو غير ذلك، بل يجب أن على ثمن الأصل، فما وافقهما قبل وما خالفهما رد. أن الكتاب والسنة وإجماع الأمة أصول مقسومة تهدي إلى الحق لا يقع بينها التعارض، وأن القيم الصحيح موافق للنص أيضا.
أن للعلماء في اجتهاداتهم أسبابا وأعذارا والواجب في المسائل الاجتهادية بيان الحق والعلم والعدل بالعلم والعدل. أن أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تم بيان هذا الدين فالدين كامل والنصوص مخيفة بأفعال المكلفين وأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين وهي ضرورية للخلق. Nah, bidaya permulaan fase ini adalah awal dari abad ke-8 Hijriah dan berakhir dengan berakhirnya abad ke-10 takriban kurang lebih. Dan baroza muncul fi hadil marhalah di fase ini, yaitu di awal-awalnya dua imam yang mulia, yang agung. Dengan sebab keduanya Allah menjaga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan Allah perbarui dengan keduanya agama ini. Keduanya adalah Syekhul Islam Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ayat 3 tentang Ibnu Taimiyah. Beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harani, lahir di Haran, Tuma Damaskus, kemudian hijrah dibawa oleh ayahnya ke Damaskus. Lakabnya Taqiyuddin, kunyahnya Abu Abbas, wala Abbas lahu. Beliau tidak punya Abbas karena beliau ulama yang membujang. Tafaqaha fi madhab Imam Ahmad. Beliau belajar fikih mengikuti madhabnya Imam Ahmad. Wa bara'a, dan beliau pun menonjol, pepiawai dalam masalah tafsir dan hadis. Wa faqan nasa, dan unggul dari kata-kata fauq, dan unggul di atas banyak orang fi ma'rifatil fiqhi, dalam pengetahuan tentang masalah fikih dan perbedaan ikhtilaful madzhab dan perbedaan berbagai madhab. Sampai orang yang duduk di majelis beliau itu akan mendapatkan ilmu tentang madhabnya, satu hal yang jarang-jarang dia dengar di madhabnya sendiri, padahal itu madhabnya. Wa atqana, dan beliau pun sangat menguasai bahasa Arab. Wa nadhara fi, dan beliau pun mempelajari akliyat wa aqwalil mutakallimin, mempelajari filsafat dan perkataan para ilmu kalam. Beliau adalah ahli filsafat, namun radda alaihim, beliau belajar filsafat untuk membantah ahli filsafat. Wa nasr sunnah, dan membela sunnah. Wa udhiya fi dzatillahi, dan beliau pun disakiti karena Allah, ditangkap dan dipenjara. Beliau punya banyak kitab, di antaranya adalah Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, demikian juga kitab Al-Istiqomah dan Dar'ut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Maka beliau mempelajari filsafat dan menjadi ahlinya, bahkan lebih ahli daripada ahlinya. Namun kemampuan beliau ini untuk membantah filsafat. Nah, berbeda dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali belajar filsafat untuk membantah filsafat, namun malah jadi orang filsafat. Bagaimana dikatakan oleh muridnya Al-Ghazali, yaitu Ibnul Arabi. Beliau mengatakan guru kami yaitu Al-Ghazali itu mempelajari filsafat dan tidak membantah filsafat, namun dia tidak berhasil untuk memuntahkannya, tidak bisa berhasil memuntahkannya. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nama aslinya Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad Al-Zar'i Jum'at Dimashqi, gelarnya Samsuddin, kunyahnya Abu Abdillah, terkenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau pun belajar fikih mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, Baro'a, kemudian beliau pun menjadi orang yang piawai, orang yang hebat, wa'afta, dan beliau pun bisa memberikan fatwa, walazama Ibnu Taimiyah, dan beliau mulazama selalu menyertai Ibnu Taimiyah dalam pelajaran-pelajarannya, bahkan akhadha anhu, dan belajar dari Ibnu Taimiyah. Wa tafannana,
fi ulumil Islam, dan beliau menguasai fi ulumil Islam, berbagai ilmu-ilmu dalam Islam. Bahkan walau fi kulli fannin, beliau dalam masing-masing cabang ilmu punya al-yadu atula, punya peran yang besar, punya jasa yang besar. Di samping itu, di samping beliau adalah ahli ilmu, wa kana dza ibadatin wa tahajjudin. Di samping beliau adalah ahli ilmu, juga beliau adalah ahli ibadah. Dia adalah dza ibadatin, seorang yang gemar beribadah, dan beliau adalah ahli tahajud, orang yang tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Waqat umtihina, beliau pun disiksa, wa udhiya, dan disakiti marat berkali-kali. Wasana fatasonib, beliau menulis banyak karya yang banyak, diantaranya Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, yang ini beliau tulis sambil safar, mengisi waktu ketika beliau safar, ketika beliau bepergian sambil mengisi waktu daripada cuma tengah-tengah tidur, maka beliau nulis buku, dan jadilah buku yang muhaqqaq 6 jilid, ya, aslinya 4 jilid, setelah ditakir jadi 6 jilid. Ini ditulis dengan hafalan beliau tanpa referen dan dalam kondisi safar, tanpa referensi, dengan modal hafalan dan, ya, sambil bepergian. Suwaid al-Mursalah ala Jami'ah wal Mu'attilah, dan beliau wafat tahun 751 Hijriah. Waqat wafaqa, dan bertepatan masa hidup dua imam ini bertepatan dengan masa di mana ittisak, demikian luasnya kerja keras ahli ilmu kalam dalam masalah ilmu usul fikih. Footnote, di antara bukti kerja keras ilmu kalam adanya kitab Al-Mahsul karya Fakhruddin Ar-Razi, Al-Ihkam karya Al-Amidi Asy-Syafi'i, Mukhtasar Ibnu Hajib, Al-Minhaj, keduanya karya Al-Baidawi. Fakat maka sudah lengkap, sudah banyak kutubum, buku-buku mereka. Ada yang ringkas-ringkas dan ada buku yang mutawalat, buku yang tebal-tebal. Tadawala annasu hadil kutubah, dan manusia pun, banyak orang pun mengedarkan buku-buku ini. Wa ammat mutola'atuha, dan telah luas mutola'ah manusia terhadap buku-buku ini dan mengkaji buku-buku ini. Atau ada footnote 5 yang belum kita baca. Lam yaktasir al-amru, ternyata perkaranya tidaklah terbatas pada sisi usul fikih saja. Bahkan inaman hajal mutakalimin, bahkan metode ilmu kalam itu sya'a telah tersebar, waza'a dan terkenal dalam berbagai pembahasan akidah juga. Waqat tasodda hadani al-imaman, dan dua imam ini pun tasodda menangani liraddi alaihim, untuk membantah mereka. Semenjak Ibnu Taimiyah menulis kitab Bayanu Talbisil Jahmiyah, demikian pula Ibnu Qayyim punya buku Suwaid Mursalah ala Jahmiyah wal Mu'attilah, dan yang lainnya. Wa yumkin, dan mungkin talkhis, kita ringkas daur, peran. Daur artinya peran dari dua imam ini izah terhadap atau menghadapi hadatiyar, arus ini, yaitu arus ilmu kalam. Fijanibain, dalam dua aspek. Pertama adalah aspek taksil qawaidu ahli sunnah, membuat dasar, menetapkan dasar untuk kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah, dan mengokohkan tiang-tiang manhaj salafus saleh dengan bil hujjatil balighah, dengan argumen yang kuat. Kalau balighah maknanya apa? Yang luar biasa. Wal burhani sati', dan dengan alasan, dengan bukti yang terang, yang jelas. Warujuk fi kulli dzalika, dan merujuk dalam semua hal tersebut, merujuk pada nas-nas Quran dan Sunnah dan ijma ummah, dan apa yang ditunjukkan oleh akal yang sharih, akal yang sehat, dan fitrah yang bersih.
Ini kan juga berbagai keterangan dari para sahabat dan tabi'in, dan Adam iltifat tidak menoleh sama sekali, tidak memberikan perhatian sedikit pun pada manahijil manatiqah, metode ilmu mantik dan jalannya para ahli filsafat. Inal qadaya punya permasalahan wal matalib dan hal-hal yang Ibnu Taimiyah istaghala menyibukkan diri untuk menampakkannya dan menjelaskannya. Demikian juga Ibnu Qayyim. Lihat footnote. Di hadal maqam, dalam kesepakatan ini unabi, aku hendak mengingatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan min anna Ibnu Qayyim laisa nuskhatan min syaikhihi Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim itu bukanlah fotokopi gurunya Ibnu Taimiyah. Kama qala dzalika ba'dul mugharidin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang yang tendensius. Sebagian orang menghina Ibnu Qayyim dengan mengatakan Ibnu Qayyim ini cuma nuskhah min syaikhihi, salinan gurunya. Maksudnya kalau bahasa kita ya fotokopi gurunya, bukan orang muqallid dengan gurunya, itu bahasa lainnya. Bukan orang yang yang punya kepribadian. Namun ini kata Syekh Bakar Abu Zaid adalah ucapan ba'dul mugharidin, orang-orang yang punya tendensi tertentu, yaitu menjatuhkan Ibnu Qayyim. Bahkan beliau adalah orang yang punya saksiyah sendiri. Terkadang beliau mencocoki gurunya meskipun beliau sering, terkadang beliau menyelisih gurunya meskipun beliau sering mencocoki gurunya ketika beliau lihat pendapat gurunya adalah pendapat yang tepat. Nah, itu bukan karena beliau tidak punya kepribadian, namun karena masalahnya adalah masalah dalil. Ini namanya qadaya kuliah adalah permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, wal matalib asasiyah, dan perkara-perkara yang sangat mendasar yang dibangun di atasnya masail katsirah, banyak masalah dan cabang-cabang dan derivat-derivat yang banyak. Wa min amsalati ala zalika, di antara contohnya adalah di antara poin bahasan yang merupakan dasar-dasar usul fikih yang dibahas oleh Ibnu Qayyim dan sebelumnya gurunya Ibnu Taimiyah, wajibnya mengikuti Alkitab dan As-Sunnah ittiba secara totalitas. Maka tidak boleh mu'aradah, menentang Quran dan Sunnah dengan pendapat si A dan si B, atau dengan praktek si A dan si B, atau dengan perasaan, dengan rasa sebagaimana orang-orang sufi atau yang lainnya. Bahkan wajib menjadikan Quran dan Sunnah sebagai al-asal, sebagai landasan. Segala sesuatu yang mencatat keduanya itu yang diterima, yang menyelisih keduanya itu yang ditolak. Kemudian Quran Sunnah serta ijma adalah usulun, adalah dalil-dalil yang ma'sum, terjaga dari salah. Ya, dan tiga hal ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kebenaran dan tidak ada pertentangan di antaranya. Dan sesungguhnya kias yang benar tentu akan mencocoki nas, tentu akan mencocoki Quran dan Sunnah aidan juga. Kemudian para ulama dalam beristihad, mereka memiliki sebab dan memiliki alasan kenapa punya pendapat ini dan itu. Wal wajib fil masail istihadiyah, dan sikap yang wajib kita miliki dalam masalah istihadiyah adalah bayanul haq bil ilmi wal adli. Satu hal yang sangat bagus sekali. Dan sikap yang tepat dalam masail istihadiyah adalah bayanul haq, menjelaskan pendapat yang benar. Namun apa? Bil ilmi. Kenapa yang saya rojihkan pendapat ini, bukan pendapat itu harus bil ilmi? Apa hujahnya? Berikan alasannya. Namun apa? Bil ilmi, dan yang kedua adalah bil adli, dengan sikap yang adil, yang sikap proporsional. Ya. Jangan jadikan kesalahan si alim ini dalam masalah istihadiyah ini seakan-akan dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Nah, seakan-akan dia jadi orang yang sesat. Ini tidak boleh. Karena ini masail istihadiyah, dan yang keliru adalah alim. Yang keliru
dengan pendapat yang benar, pendapat dalam pandangan kita adalah seorang yang berilmu, maka harus bil adli, harus proporsional. Ya. Jangan kemudian dipaksakan seakan-akan pendapat yang kita rajihkan itu adalah satu-satunya pendapat yang hak, yang tidak lagi menerima kritik dan tidak lagi menerima bantahan dan tidak lagi menerima diskusi. Namun ya ada sikap menghormati dengan pendapat ulama yang berbeda dan tidak memaksakan pendapat yang dipilih jika itu dalam masalah ijtihadiyah. La yanbaghi lil faqih ayahmilan nasa ala madhabihi, demikian kata Imam Ahmad. Tidak pantas bagi seorang yang paham dan mengerti fikih untuk memaksa orang untuk mengikuti pendapatnya dalam masail ijtihadiyah. Maka inilah sikap yang tepat bersikap dalam masail ijtihadiyah, yaitu bayanul haq bil ilmi wal adli. Menjelaskan mana pendapat yang benar menurut kita, menurut alim ini, namun itu dijelaskan dengan argumen yang memang memuaskan dan ada sikap proporsional dalam menyikapi pendapat yang lain. Tidak bil adli wa zulmi, tidak pula bil jahli wa zulmi, namun bil adli, bil ilmi wal adli. Kemudian semua hukum-hukum syariat itu syaratnya adalah mampu dan mampu. Siapa yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan hukum tersebut. Karena Allah tidaklah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah atamma bayana hadzal din, telah dengan sempurna menjelaskan agama ini. Maka agama telah sempurna dan nas-nas syariat itu meliputi semua perbuatan manusia. Nah ini wa nusus muhitatun bi af'alil mukallafin. Dan nas itu telah meliputi semua perbuatan manusia. Semua perbuatan orang hukumnya itu ada dalam nas. Dengan ini maka Ibnu Qayyim dengan Ibnu Taimiyah menyelisihi pandangan sebagian fuqaha. Sebagian ahli fikih punya pandangan bahasanya an-nusus mutanahiyah wal masail al-mustajaddah ghairu mutanahiyah. Ini satu ibarat, satu jargon yang terkenal di antara para fuqaha. Yang ini dinilai oleh Ibnu Qayyim demikian di I'lamul Muwaqqi'in sebagai kalimat yang melecehkan nas dan merendahkan nas. Banyak fuqaha mengatakan bahasanya an-nusus mutanahiyah. Nas syariat itu terbatas. Nas syariat itu terbatas. Ada ujungnya, ada akhirnya, ada batasnya, terbatas. Wal masail ghairu mutanahiyah. Sedangkan masalah yang membutuhkan hukum itu tidak terbatas. Timbul masalah-masalah baru. Nah, masalah-masalah baru ini tidak terbatas. Ini ibarat sebagian atau ba'dul fuqaha atau ba'dul usuliyin yang dibantah oleh Ibnu Qayyim. Demikian juga gurunya Ibnu Taimiyah. Ini kalimat ini dinilai merendahkan nusus. Bahkan beliau katakan an-nusus muhitatun bi af'alil mukallafin. Bahkan lebih derivat dari tadi an-nusus mutanahiyah wal masail ghair mutanahiyah. Ya, derivatnya bahkan ada sebagian lagi yang lebih keterlaluan mengatakan nas itu cuma memuat 1/10 fikih. 9/10 itu adalah qiyas. Ini nas itu cuma perannya dalam fikih yang dikatakan 1/10 saja. Fikih itu 1/10 saja, itu yang dari nas.
9/10-nya itu dari logika. Nah, ini satu hal yang dibantah oleh Ibnu Qayyim dengan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu katakan bahasanya apa intinya dengan bahasa lain, nusus mutanahiyah benar. Namun beliau tidak setuju dengan kalimat yang kedua, masail ghair mutanahiyah. Yang benar anwa'ul masail mutanahiyah. Anwa'ul masail mutanahiyah. Sesungguhnya jenis masalah itu ya itu juga. Jenis masalah itu ya itu juga. Misalnya bentuk gharar dalam jual beli itu macam-macam. Tapi semuanya kan gharar semua. Jenisnya gharar. Semuanya bisa didalili dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'il gharar. Bentuk gharar dalam jual beli itu bentuknya, modelnya orang bisa bervariasi dan berkreasi macam-macam. Namun apa? Semuanya jenisnya adalah gharar. Maka semua bentuk gharar tersebut itu selesai didalili dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'il gharar. Bentuk judi, nah itu macam-macam. Nah, bentuknya judi macam-macam. Ya, ada judi dengan bentuk sepeda gembira, ada kemudian dengan jalan sehat, ada dengan kuis SMS, ada dengan ini, macam-macam. Orang kreatif tentang masalah membuat model-model judi. Namun semuanya apa? Nauk masalahnya, nauk masailnya al-maisir. Nauknya al-maisir. Ya sudah, itu tinggal didalili dengan ayat yang melarang maisir. Nama al-khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amal syaitan. Dalil untuk semua bentuk dan model maisir. Maka anwa'ul masail itu mutanahiyah. Jenis dari permasalahan itu ya itu juga. Sehingga maka beliau katakan an-nusus muhitatun bi af'alil mukallafin. Semua perbuatan orang itu ada hukumnya dalam nas. Wa anna risalatahu sallallahu alaihi wasallam amatun lisaqalain, dan sesungguhnya kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersifat umum, universal untuk jin dan manusia. Dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daruriyatun, adalah kebutuhan vital, kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh makhluk. Pernah Aqlayin.
al-ihatatu بهذه الآثار على وجه دقة ذلك لضخامة تراثهم وسعة امتداده من جهة، ومن جهة أخرى فإن تأليفهما تتصف بالاضطراب والتشعب، فما أن يبتدئ الواحد منهما بموضوع حتى يفرع الكلام على غيره، وهذا يجره إلى غيره، وهكذا. ولعل صفة الاستطراد عند ابن تيمية أظهر وأقوى منها بالنسبة إلى Nah, kemudian aspek yang kedua, peran Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang kedua adalah membantah kebatilan dan mengungkap kepalsuannya, membongkar kepalsuannya, wa bayan dan menjelaskan kebatilannya. Wadzalika, dan hal tersebut pada setelah al-wuquf ala, mengetahui ma'akhid, alasan-alasan, sisi pengambilan, sisi wajhul istidlal ladai ahlihi, menurut orang-orangnya, limuqatil hujjah bil hujjah, supaya memukul balik hujjah dengan hujjah. Kullu dzalika, itu semua dengan dalil-dalil mangkul, dalil-dalil riwayat dan makul dan logika, diiringi dengan nasihat, wal bayan dan penjelasan. Maka perbuatan ini tasihan lil khata', dalam memperbaiki kesalahan, wa taqwiman lil i'wijaj, dan meluruskan kebengkokan dan menjelaskan kebenaran, dan wa da'wa ilaihi, dan menyeru kepada kebenaran, dan mempermalukan kebatilan dan mengingatkan buruknya kebatilan. Di antara contoh-contoh bantahan Ibnu Qayyim berkaitan dengan masalah usul fikih adalah permasalahan tahsin dan takbih al-aqliyaini, yaitu permasalahan apakah logika, semata-mata logika itu bisa menemukan bahasanya sesuatu ini baik atau sesuatu ini buruk. Apakah dengan semata-mata akal orang itu bisa menemukan oh ini baik dan ini buruk. Wabayan, dan beliau menjelaskan tarafain inhiraf, dua titik ekstrim yang menyimpang fi hadil masalah, dalam masalah ini, yaitu Mu'tazilah di satu sisi dan Asy'ariyah di sisi yang lain. Mu'tazilah mengatakan bahasanya akal itu mampu menemukan baik dan buruk, semata-mata akal. Seandainya tidak ada wahyu sekalipun, tidak ada rasul sekalipun, orang itu tahu ini baik dan itu buruk dengan akalnya. Sehingga mereka mengatakan, dan ini masuk ke masalah akidah juga, sehingga mereka mengatakan kalau orang yang tidak terkena dakwah ahlul fatrah itu berbuat maksiat, maka di neraka. Karena manusia telah diberi logika, akal, dan akal ini tanpa wahyu, tanpa bimbingan wahyu pun sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Di sisi lain ada Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan akal sama sekali tidak bisa menentukan dan menemukan baik dan buruk. Seandainya tidak ada wahyu dan tidak ada syariat, tidak ada rasul, akal itu tidak tahu kalau ini baik atau itu buruk. Dan yang benar adalah ahlu sunnah yang mengatakan bahwasanya akal bisa mengetahui baik dan buruk, namun ala wajil ijma', di dalam bentuk global. Ya, kalau mencuri itu nggak baik, membunuh orang nggak baik tanpa alasan, nah itu mungkin akal bisa tahu. Orang yang nggak tahu agama pun tahu. Namun ala wajil tafsil, rinci syariatlah yang memandu akal untuk mengetahui baik dan buruk. Ringkasnya demikian. Kemudian beliau menjelaskan jinayat takwil, kejahatan takwil dan bahaya takwil, dan menjelaskan bahwasanya takwil itu ada yang sahih dan ada yang batil. Jika takwil itu berdalil maka itu sahih, jika tidak berdalil itu batil.
Dan bantahan untuk orang-orang yang menyangka bahasanya nas itu tufidudon, hanya menghasilkan praduga, tidak menghasilkan yakin, dan menyebutkan dalil-dalil untuk hal tersebut. Ini anggapan, ini prinsip ahlu kalam. Di antara prinsip ahlu kalam, mereka mengatakan bahasanya al-aqliyat itu adalah qat'iyat. Al-aqliyat itu qat'iyat. Hasil logika itu hukumnya yakin. Adapun nusus maka itu dhanniyah, cuma masukkan praduga. Sehingga ahlul kalam punya kaidah, jika wahyu bertentangan dengan nas, bertentangan dengan logika, yang didudukan dengan logika. Dari mana mereka bisa mengatakan demikian? Karena mereka punya kaidah bahasanya an-nusus itu dhanniyat wal aqliyat qat'iyat. Kaidahnya itu kalam, kaidahnya ahlul kalam. Maka dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah dasarnya. Bahasanya tidak benar kalau nusus itu dhanniyat, kemudian aqliyat itu qat'iyat. Kemudian dar'ut ta'arud bainal aqli wan naqli, kemudian mencegah adanya anggapan, yaitu adanya pertentangan antara logika dan wahyu. Logika sehat itu akan sejalan dengan wahyu. Wa iqamatul adillah wa syawahid, dan membawakan dalil wa syawahid dan dalil untuk hal tersebut. Maka sesungguhnya usaha keras dan jeripaya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan peninggalan keduanya yang sangat penting adalah imtidad, perpanjangan dari peninggalan orang-orang sebelum mereka, itu para imam ahli sunnah wal jamaah. Buktinya dua imam ini istafada, banyak mengambil faedah dari jeripaya Ibnu Abdul Bar, Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Sam'ani. Dan sebelum mereka yaitu Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya dari para imam ahli sunnah. Yudafu ila dzalika, ditambah di samping itu sesungguhnya jeripaya dan usaha keras dua imam ini tumasil menggambarkan kajian takwimiyah, kajian dalam rangka takwim, dalam rangka koreksi untuk berbagai buku ahlul kalam berkaitan dengan usul fikih. Wanakdan dan kritik untuk kaidah ahlul kalam dan manhaj metode ahlul kalam. Wa bayanan lima laha wa ma'alaiha, dan menjelaskan sisi positif dari metode ahlul kalam dan kaidah ahlul kalam dan bahayanya. Intilaqan, berangkat dari manhaj salafus saleh. Dan jika kita ingin al-wuquf ala, mengetahui peninggalan dua imam ini dalam bidang usul fikih, maka minas su'ubah, ada termasuk hal yang sulit, al-ihatah, untuk bisa meliputi atau bisa membahasnya, mengumpulkannya secara lengkap. Bihadil asar, peninggalan-peninggalan ini ala wajib diqqah, dalam bentuk detail. Kenapa? Idhomati turas, karena betapa besarnya peninggalan mereka dan betapa luasnya imtidadihi, perpanjangannya min jihatin, dari satu aspek. Wa min jihatin ukhra, dalam aspek yang lain, ta'alifahuma, karya-karya keduanya, tulisan-tulisan keduanya memiliki sifat istitra', melebar kemana-mana, bertasya'ub dan bercabang, disebabkan karena demikian banyaknya ilmunya dan seringnya beliau itu menulis dengan hafalannya. Sama maka tidaklah salah satu dari keduanya tadi memulai bimaudhu, satu tema bahasa, hatta yufari al-kalam, sampai kemudian menderivatkan pembicaraan, menurunkan pembicaraan ala ghairihi, ke masalah yang lain. Awalnya bicara tentang masalah taharah, tiba-tiba sudah sampai masalah akidah,
Bisa dari tohara tiba-tiba bisa sampai masalah jahmiyah. Wah, padahal tadi masalah tohara. Bisa jadi kemudian pembahasan ilal hadis dan seterusnya. Wahada yajruhu ila ghairihi, dan perkara ini yajruhu menyeret kepada perkara yang lain. Wahakada dan demikian seterusnya. Wala ala sifat al istitrab, dan boleh jadi sifat istitrab ini di pada buku-bukunya Ibnu Taimiyah ada lebih nampak dan lebih kuat dibandingkan bukunya Ibnu Qayyim. Maka kalau mau mengumpulkan pembahasan Ibnu Taimiyah dalam masalah usul fikih, itu sama saja harus baca semuanya buku Ibnu Taimiyah. Karena pembahasan usul fikih itu ada kadang dalam fikih, ada kadang dalam bab akidah, ada ini, kemudian bisa sampai ke usul fikih. Dan buku yang ditulis untuk usul fikih sekalipun kadang bisa sampai yang lainnya. Maka untuk membahas, mengumpulkan buku-bukunya Ibnu Taimiyah atau pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah usul fikih, itu sama saja harus membaca semua bukunya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim tentang masalah tersebut. Karena buku-bukunya punya sifat istitrat wa tasya'ub. Di samping bukunya itu juga karya-karyanya juga banyak, berjilid-jilid. Maka ini ada dua kesulitan untuk ini. Lidha hasuna jam'u mali hadaini limamain min abhasin usuliyatin fi qaimatain khasatain. Oleh karena itu sangat bagus jam'u mengumpulkan abhas usuliyah, pembahasan usuliyah yang dimiliki oleh dua imam ini fi qaimatain, dalam dua daftar yang sendiri-sendiri. Nanti di belakang ada itu. Wa fi hadzal maqam yumkin lisyaratu ila kitabain al-mustaqilaini fi usulul fiqh li hadainil imamaini. Al-awwal kitabul musawwadah li Ali Taimiyah wa tsani kitabul I'lamul Waqi'in li Ibnu Qayyim. Ala anal akhir min hadainil kitabaini laisa khassan fi usulul fiqh illa anna mu'dama mabahisi tata'allaqu bil usuli. Maka dalam kesempatan ini mungkin untuk isyarat penjelasan sekilas tentang dua buku mustaqilain yang khusus untuk masalah usul fikih yang dimiliki oleh dua imam ini. Buku yang pertama adalah Musawwadah, yang ini adalah li Ali Taimiyah. Buku ini adalah tulisan dari 3 orang, dari Ibnu Taimiyah, bapaknya dan kakeknya. Wasani, dan yang kedua adalah kitab I'lamul Waqi'in karya Ibnu Qayyim. Akan tapi anal akhir, buku yang terakhir dari dua buku ini, yaitu I'lamul Waqi'in, laisa khassan, bukanlah buku khusus untuk usul fikih, akan tetapi mu'dham, mayoritas pembahasannya berkaitan dengan ilmu usul fikih. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.